معاشر المسلمين رحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمامة فقد لغوت أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi sihatin wal afiyah fi kulli al-ahwal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh
wa huwa khairur raziqin. Wa qala Rasuluna al-Karim, ma naqasat sadaqatan min mal bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya dengan sering-sering memperbanyak kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita perbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan marilah pula kita tingkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sekuat tenaga kita juga untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam siang khutbah Jumat kali ini saya ingin mengangkat sebuah kisah, yaitu cerita-cerita atau kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Hadirin, ada suatu kisah yang menarik, yang mungkin kisah ini akan bisa membuat kita lebih bertakwa lagi kepada Allah dan lebih meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini saya dengar sendiri dan saya lihat sendiri. Saya mempunyai saudara. Saudara saya ini adalah seorang ustaz. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu tahun 2021. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal bulan Ramadan, sehingga dia tidak bisa melakukan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Dipuji oleh Allah 1 bulan penuh, diberikan sakit yang sangat luar biasa hebatnya, sehingga beliau tidak bisa makan hingga 3 minggu lamanya, dan terpaksa untuk diberikan makan lewat infus. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, setelah 3 minggu berlalu, 1 minggu kemudian dia diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah, sehingga sehari demi sehari maka keadaannya pun semakin membaik. Berhari bertambah hari, beliau pun juga merasa tambah sehat dan tambah sehat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika beliau merasakan badannya, kesehatannya kira-kira sudah 90% semakin baik, semakin baik. Ketika beliau duduk bersama sang istri di ruang tamu, di ruang tunggu tamu, kalau bahasa kita di balai, itu beliau duduk bersama istrinya yang tercinta. Kemudian saudara saya ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dibukakan pintu kasyafnya, sehingga diperlihatkan secara langsung dalam keadaan yaqadatan, bukan dalam keadaan manama atau tidur, dalam keadaan terjaga. Dibukakan pintu kasyaf, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan ada beratus-ratus, beribu-ribu mungkin lebah yang sedang menutupi masjid di sampingnya. Di samping rumah beliau ada masjid yang besar. Beliau diperlihatkan oleh Allah ada lebah menutupi masjid itu, hingga kubahnya yang besar ditutupi, dikerumuni oleh yang namanya lebah. Maka saudara saya ini terheran, mengapa masjid ini sampai ditutupi oleh lebah? Akan tetapi itu masih diperlihatkan dari kejauhan oleh Allah. Setelah itu sedikit demi sedikit diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dan semakin dekat, semakin dekat. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan lebah, akan tetapi itu adalah arwah leluhur-leluhur
kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudara kita semua. Bukan lebah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata itu adalah arwah-arwah. Tepat pada malam hari itu, yaitu ketika itu di maghrib, pada maghrib, di hari itu adalah hari atau malam Jumat, yang mana sebagai orang-orang Nahdiyin seperti kita semua, kalau di malam Jumat di masjid, di musola, bahkan kadang di rumah mengadakan acara yasin, tahlil dan doa. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah perlihatkan ternyata bukanlah lebah akan tetapi manusia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika itu beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang imam di masjid itu membaca doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, maka Allah tunjukkan, Allah perlihatkan ada sosok putih yang dari langit turun ke bumi. Kemudian orang yang turun atau malaikat yang turun dari langit menuju ke bumi, ke masjid itu, hadirin, membawa berkah yang sangat banyak, membawa barokah atau berkat yang sangat melimpah. Maka yang namanya arwah-arwah itu berduyun-durun antri untuk menerima berkah atau berkat di malam Jumat itu. Maka petugas itu pun membagikannya, hadirin, satu demi satu hingga selesai, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin yang sangat menyedihkan, yang membuat saudara saya ini menangis, ternyata tidak semuanya mendapatkan berkat itu. Ada segerombolan manusia yang ternyata tidak kumanan, yang ternyata tidak mendapatkan berkat itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang terjadi? Ternyata arwah-arwah ini pun menangis karena tidak ketuman, tidak kebagian berkat itu. Pulang arwah-arwah ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil dia menangis menunggu kuburan-kuburan mereka semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau diperlihatkan, yaitu orang tua beliau yang laki-laki yang telah meninggal. Di alamnya sana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa rumah. Walaupun rumahnya kecil, walaupun rumahnya mungil, akan tetapi hadirin, orang tuanya tidak ikut ngantri ngalap berkat atau mohon berkat dari kaum muslimin wal muslimat, doa-doanya kita semua. Alhamdulillahnya masih mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau ditampakkan pula, diperlihatkan pula, yaitu kedua mertua beliau, laki-laki dan perempuan, bapak mertua dan ibu mertua, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang berada di gedung yang sangat besar, gedung yang sangat indah, di mana hadirin fasilitasnya sangat luar biasa hebat, di mana apapun yang dia inginkan diberi oleh Allah, apapun yang diinginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara saya ini pun menangis. Menangis bukan karena sedih, menangis karena bahagia dan senang. Ternyata kedua mertua saya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang seenak-enaknya dengan senyaman-nyamannya. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa amalan mertua ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Selain beliau juga seorang yang baik, seorang yang mulia, ternyata beliau di dunia juga senang bersedekah. Di dunia juga punya ilmu yang bermanfaat. Di dunia juga dia punya anak-anak yang soleh. Bisa jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kedudukannya yang mulia, yang tinggi itu bisa jadi berkat perjuangan dan pengorbanan seorang anak-anaknya dan cucu-cucunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan bisa jadi karena ilmu yang bermanfaat dan karena sedekah infak, hartanya yang digunakan diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita kaitkan, ceritakan kisah ini dengan kematian seorang manusia. Idza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah ala ilmu yantafi bihi wa waladin salih yad'u la.
Jika anak Adam, jika manusia itu telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal-amalnya. Dia tidak bisa lagi mendapatkan pahala sholatnya, dia tidak bisa lagi bersedekah, dia tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hanya 3 hal, 3 perkara yang tidak terputus. Apa ini? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ala ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yaitu seorang anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita juga seorang bapak, kita juga seorang anak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat dan mendengar sebuah kisah yang pertama, yang mana ada seseorang yang meminta-minta, yang menginginkan berkat, bisa jadi hadirin itu adalah orang tua kita, bisa jadi itu adalah kakek dan nenek kita. Mengapa sampai bisa begitu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Bisa jadi mereka tidak mempunyai yaitu sebuah amal jariyah, tidak pernah bersedekah ketika hidupnya. Bisa jadi mereka tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat, sehingga tidak bisa mendapatkan aliran pahala dari ilmu yang bermanfaat. Bisa juga mereka semua tidak mempunyai anak yang soleh dan solehah. Dan bisa pula, bisa jadi anak-anak yang soleh, cucu-cucunya yang soleh, saudara-saudaranya yang baik, tidak peduli sama sekali kepadanya, tidak ada perjuangan dan pengorbanan serta doa untuknya, sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terpaksa harus menadakan tangan untuk meminta uluran berkat dari saudara dan doa-doa kaum muslimin wal muslimat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang ayah yang juga mempunyai ibu bapak, yang mungkin ibu bapak kita mungkin telah mendapatkan karunia dari Allah berupa warisan yang sangat banyak sehingga bisa membeli rumah, maka bapak kita tidak lagi ngontrak dan ngekos, dan akhirnya bapak kita meninggal dunia pun juga diwariskan kepada kita sebagai warisannya. Lalu kita tidak ngontrak lagi, kita tidak ngekos lagi. Tapi kalau kita tidak peduli dengan mereka, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pasti kita bisa merasakan seperti mereka yang bisa dirasakan, tidak mendapatkan pahala dari anak dan cucunya, tidak peduli sama sekali, yang akhirnya meminta-minta bantuan berkah dari umat Islam semuanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi cerita yang kedua yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mertuanya tadi diberikan rumah, gedung yang indah, panggonan yang sangat mewah, yang sangat fasilitasnya luar biasa, semua pun ada, apa yang diinginkan, apa yang diminta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena dia mempunyai ilmu yang bermanfaat sehingga dia bisa merasakan kemanfaatannya. Bisa jadi karena orang tersebut, dan dikabarkan bahwa orang tersebut pernah mewakafkan tanahnya sehingga digunakan untuk menjadikan masjid. Ketika orang sholat di masjid itu, kecipratan pahalanya. Ketika digunakan untuk yasin tahlil, kecipratan pahalanya. Ketika digunakan untuk pengajian umum, kecipratan pahalanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi itu adalah sebuah balasan ganjaran dari infak yang terbaik yang diberikan untuk masjid, sehingga Allah berikan kemuliaan sebesar itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan harta yang terbaik, maka Allah akan melipat gandakan itu semua, hadirin. Dan Allah
yang menahan, serta Allah yang memberikan rezeki, kelapangan rezeki, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak punya andalan berupa ilmu yang bermanfaat yang tidak bisa kita ajarkan kepada orang lain, kalau kita tidak punya anak soleh yang soleha yang tidak bisa kita andalkan, maka yang bisa kita andalkan hanyalah sedekah berinfak. Kita infakkan harta kita, kita sedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Panitia pada saat ini, panitia Masjid Shiratal Mustaqim membutuhkan dana yang sangat luar biasa banyaknya, hingga pembangunan terhenti, tukang-tukangnya dipulangkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, butuh uluran, butuh sedekah Anda, butuh infak Anda, butuh harta Anda. Maka kalau Anda ingin seperti yang ada pada cerita yang telah saya paparkan tadi, ayo kita sedekah, ayo kita berinfak. Jangan andalkan ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak punya ilmu yang bermanfaat. Jangan andalkan anak cucu kita kalau ternyata mereka melupakan kita semua. Jangan kita andalkan. Yang hanya bisa kita andalkan, kita harapkan, yaitu amal sedekah kita, infak kita. Hadirin, baginda Nabi SAW bersabda, "Mana qasad sadaqatan min mal bal yazdad barang siapa," hadirin yang dimuliakan Allah, sedekah itu tidak akan berkurang, tidak akan habis harta yang telah kita infakkan, kita kesedekahkan, akan tetapi bal yazdad akan bertambah, bal yazdad bahkan akan bertambah, bal yazdad kata Nabi hingga 3 kali, bahkan akan bertambah dan bertambah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kalau kita diberikan harta yang bersisa oleh Allah, ayo kita infakkan, kita sedekahkan, kita berikan harta yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, kita berikan pinjaman yang terbaik. Apalagi panitia pembangunan membutuhkan uluran Anda hadirin, agar masjid ini cepat terbangun dan selesai sesuai dengan programnya panitia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku al-haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fattaqun. Ittaqullaha haitsu kuntum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله خبير بما تصنعون. أقم الصلاة.